Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Gabriadi dengan NPMG 1F022020. Pada video kali ini merupakan UTS dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Di sini terdapat studi kasus, yaitu menghitung alokasi IP pada masing-masing ruangan dengan metode VLSM. Terdapat 5 ruangan. Yang pertama ada Konohagakure dengan kebutuhan host 29, Amegakure 28, Kirigakure 10, Sunagakure 9, dan Otogakure 35. Tahapan pertama dalam melakukan perhitungan alokasi IP dengan metode VLSM ini yaitu mengurutkannya dari yang terbesar hingga yang terkecil terlebih dahulu. Maka akan muncul seperti ini. Otogakure dengan yang terbesar yaitu 35 host, Konohagakure 29 host, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu melakukan subnetting untuk mendapatkan nilai host dan subnet masknya serta prefix. Ruang pertama yaitu Otogakure dengan kebutuhan host 35, maka host sama dengan 2 pangkat D min 2 karena kebutuhannya itu 35. Yang paling mendekati dari 35 itu 2 pangkat 6 sama dengan 64 min 2 sama dengan 62. Maka subnet masknya itu 255.255.255.192 dengan mendapatkan hasil prefix 62. Hasil prefix itu didapat dari 255 ini. 255 itu 8 dikali 3, maka 24 ditambah 1, 26. Begitu juga dengan Konohagakure dengan kebutuhan host 39, maka host sama dengan 2 pangkat Y min 2 pangkat 5 min 2, 32 dikurang 2, 30. Maka subnet masknya itu 255.255.255.224 dengan prefix 27. Lalu Amegakure juga seperti itu, hostnya 30, subnet masknya 255.255.255.224 dengan prefix 27. Kirigakure dengan kebutuhan 10 dengan nilai host 14, subnet masknya 255.255.255.240, prefix 28. Begitu juga dengan Sunagakure yang memiliki kebutuhan host 9, host yang didapat itu 14 dengan subnet mask 255.255.255.240 dengan prefix 28. Nah, dari penghitungan host dan subnet mask tersebut maka didapatkan yang pertama ada ruang Otogakure dengan subnet mask 255.255.255.192, maka didapatkan nilai net ID-nya itu 202.100.80.0 dengan prefix 26 sesuai dengan subnet masknya. Lalu untuk mendapatkan IP awal kita hanya perlu menambah 1 dari net ID, yaitu 202 tambah 1.100.80.1. Nah, kemudian IP akhir. Untuk mendapatkan IP akhir kita harus mencari tahu dulu nilai hostnya, yaitu 62. Maka mendapatkan IP akhirnya itu 202.100.80.62. Untuk penghitungannya itu IP awal ditambah dengan nilai host, tapi dimulai dari 0 gitu. Jadi 0 ditambah 62 sama dengan 62, maka kita mendapatkan nilai akhirnya. Kemudian broadcast 202.100.80.63. Begitu pula dengan ruangan Konohagakure.
dengan subnet mask 255.255.224. Net ID yang didapat adalah 202.100.80.64 dengan prefix 27. Net ID-nya ini didapat dari perhitungan ruang Otogakure terlebih dahulu. Ya. IP awalnya 65, IP akhirnya 94 karena nilai hostnya itu 30 dan broadcastnya 95. Ruang Amegakure juga dengan subnet mask 224, net ID-nya 96. Ini tadi broadcastnya 95, 96 di sini. IP awalnya 97, IP akhirnya 126 karena nilai hostnya yaitu 30. Selanjutnya ruangan Kirigakure, subnet masknya 255.255.255.240, net ID-nya 128 dengan prefix 28, maka IP awalnya 129, IP akhirnya 142 dan broadcast 143. Itu pula terusnya. Maka kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Net ID, IP awal, IP akhir, broadcast. Lalu seperti ini untuk alokasi IP-nya 202.100.80.0 dengan prefix 26. Konohagakure 64, prefix 27, 96, 128, 144. Selanjutnya yaitu melakukan desain jaringan terhadap perhitungan yang kita lakukan tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendesain jaringannya. Pertama itu kita masukkan routernya terlebih dahulu, lalu masukkan switch. Kita menggunakan 5 switch di sini, 4 dan 5. Oke, lalu kita memasukkan PC-nya. Terdapat 10 PC yang akan saya masukkan. Videonya nanti akan saya percepat saja. Selanjutnya kita akan melakukan menambahkan terlebih dahulu. Pertama kita matikan routernya, baru tambahkan satu CF di sini. 1 2 3 1 2 3 4 5. Oke, selanjutnya kita menambahkan kabel tentunya. 1 7 8. Setelah itu kita akan menulis default gateway di sini 202.180.1, lalu 202.100.80.65, lalu 202.100.80.97, 202.100.129, 202.100.80.145. Kita pindahkan di sini.
Selanjutnya kita akan memasang kabel. Strap kabel cross, kabel strap. Oke. Setelah itu kita pergi ke router, lalu config, lalu fast ethernet, lalu masukkan 202.100.80.1 subnet mesh yang 192, kita on kan, lalu ini 202.100.80.65, ini 224, lalu 202.100.80.97, masukannya itu 224. Oke, kita on kan lagi, valid di sini 202.100.80.97, 224 on. Oke, 202.100.80.29, ini 240, kita on kan, lalu ke 8, 202.100.80.145, 240. Oke, setelah itu kita akan melakukan ripnya, itu menambahkan admin, IP admin 200.100.0.0 head 202, makanya itu 202.100.80.0 head. Oke, selesai. Lalu kita ke CLI ini untuk memasukkan IP address secara otomatis nantinya, karena untuk memasukkan IP configuration itu terdapat dua, manual dan otomatis menggunakan DHCP, dan kalau manual itu menggunakan statis. Sebelum kita mengklik DHCP nya nanti kita harus memasukkan perintah di CLI. Pertama itu router IP, habis router IP DHCP full net 1, selanjutnya network 202.100.80.1 dengan subnet mask 255.255.192. Selanjutnya kita memasukkan default router, terus 100.80.1. Oke, exit, lalu melakukan hal yang sama untuk net yang kedua. Di networknya itu 65 dengan 224. Default router 65 juga, exit, lanjut lagi router RIP 3 di network 1
97 prefixnya 224, tetap default routernya kita ganti menjadi 97, lalu exit, lakukan juga pada DHCP net 4 network ini 129 dengan prefix 240, subnet mask 255.240, default routernya 129, lalu exit, router RIP lagi, network 145 sama subnet masknya 240 juga, network 25 network 145. Oh, router DHCP dulu, PDC yang 5, baru kita masukkan networknya 145.255.240, lalu default routernya 145, kemudian exit. Setelah ke router, kita ke PC, config, desktop IP configuration, lalu klik DHCP. Maka di sini akan muncul IP address secara otomatis. Kemudian lakukan seterusnya di PC selanjutnya. Muncul scope IP configuration DHCP, akan muncul config desktop DHCP, muncul juga configuration DHCP, muncul DHCP, muncul DHCP, muncul juga baiklah. Setelah itu kita akan melakukan percobaan dengan masuk command prompt, lalu ping sesuai dengan IP-nya. Berhasil. Coba lagi ping 200, gateway-nya tadi 145 jadi 14. Nampaknya RTO lalu berhasil. Ping 1202 100 80 130. Oke, berhasil. Setelah ini kita akan melakukan pesan PC 0 ke PC 1 sukses, PC 2 ke 3 sukses, PC 4 PC 5 sukses, PC 6 PC 7 sukses, PC 8 PC 9 sukses. Lalu ini
Selanjutnya PC0 ke PC2 pasti violet. Kita coba lagi, maka akan sukses. Apa ini? Kita coba sukses. PC1 ke PC2 itu sukses langsung. 1 ke 3 violet. 1 ke 3 violet yang pertama, 1 ke 3 sukses yang kedua. Selanjutnya kita akan coba ke PC 3 ke 4, itu violet. 3 ke 4 lagi, maka akan sukses. Begitu juga seterusnya. Pasti yang pertama jika beda switch itu akan violet. Sukses. 5 ke 6 sukses juga. 7 ke 8 sukses. Karena sudah sukses semua, maka mungkin itu saja video desain jaringan dan menghitung alokasi IP pada karena telah sukses semua. Mungkin itu saja perhitungan alokasi IP dengan study case yang ada dan desain jaringan yang telah saya lakukan. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.